warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggota, saya Ruli Satria dengan NPM 20423235. Saya Nabila Hairunisa dengan NPM 20423231. Saya Widya Napita dengan NPM 2042302776. Baiklah, kami akan membahas mengenai aliran-aliran linguistik. Yang pertama ada aliran tradisional dan yang kedua ada aliran struktural. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Ruli Satria akan memaparkan materi tentang aliran linguistik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian linguistik. Di sini ada pengertian linguistik. Linguistik ini berarti ilmu bahasa atau kata linguistik berasal dari kata Latin. Lingue bahasa dalam bahasa-bahasa Roman yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Masih ada kata-kata serupa dengan lingue Latin itu, yaitu langue dan language dalam bahasa Prancis dan langue dalam bahasa Itali. Bahasa Inggris memungut dari bahasa Prancis. Kata yang kini menjadikan language, istilah linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata language itu. Seperti dalam bahasa Prancis, istilah linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis atau linguistik. Dan yang kedua, ada aliran linguistik. Dalam pendidikan formal, ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Yang pertama ada aliran tradisional, yaitu tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Nah, dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa tradisional menyatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Hairunisa. Baiklah, saya Nabila Hairunisa akan melanjutkan materi dari Ruli Satria, yaitu aliran linguistik tradisional sesuai zaman. Yang pertama, linguistik zaman Yunani. Dari studi bahasa pada zaman Yunani ini, kita mengenal nama beberapa kaum atau tokoh yang mempunyai peranan besar dalam studi bahasa, yaitu yang pertama kaum Sofis, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles, yang keempat kaum Stoik, dan yang terakhir kaum Aleksandrian. Yang kedua adalah zaman Romawi. Pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan Prisia dengan karyanya Institutiones Grammatica. Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf, skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Dari zaman pertengahan ini yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan kaum Mediste, tata bahasa spekulatif, dan Petrus Hispanus. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran, abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol, yang perlu dicatat, yaitu yang pertama, menguasai bahasa Latin. Sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Yang kedua, selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, adalah zaman menjelang lahirnya linguistik modern. Sejak awal, buku ini sudah menyebut-nyebut bahwa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang sangat penting, yaitu dinyatakan adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa-bahasa Jerman lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Napita. Baiklah, saya Widya Napita akan melanjutkan materi dari Nabila Hairunisa, yaitu 2. Linguistik struktural. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa
yang dikemukakan oleh Bapak Linguistik Modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai tahun 1913 dianggap sebagai Bapak Linguistik Modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya, yaitu Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Sussay pada tahun 1915. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik, yang kedua, perbedaan langue dan parol, yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi, dan yang keempat, hubungan sintakmatik dan paradigmatik banyak berpengaruh dalam perkembangan linguistik di kemudian hari. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.